Oke, mari kita bahas sebuah nama yang ya bisa dibilang identik dengan sepak bola itu sendiri, Pele. Gimana ceritanya nama ini jadi begitu legendaris? Yuk kita telusuri. Bayangkan ini, tahun 1950, Brasil kalah di final Piala Dunia. Di kandang sendiri, seluruh negeri hancur, nangis. Di tengah duka itu, ada seorang anak laki-laki, umurnya baru 9 tahun, melihat ayahnya patah hati. Dan di saat itulah, dia membuat sebuah janji. Janji yang, tanpa dia sadari, akan mengubah sejarah sepak bola selamanya. Jadi pertanyaannya, gimana caranya seorang anak miskin yang bahkan gak punya sepatu bola bisa menepati janji itu? Dan bukan cuma itu, tapi juga jadi raja sepak bola pertama di dunia? Nah, ceritanya ini dimulai dari nol banget. Dari kemiskinan, dari jalanan Bauru, dengan sebuah nama panggilan yang lucunya awalnya dia benci setengah mati. Ini dia yang menarik. Nama Pele itu awalnya ejekan loh. Nama aslinya kan Edson Arantes do Nascimento. Keren kan? Terinspirasi dari Thomas Edison. Tapi teman-temannya manggil dia Pele karena dia salah sebut nama kiper idolanya, Bile. Dia besar di keluarga miskin, kerja jadi penyemir sepatu, dan bola pertamanya cuma kaos kaki diisi koran. Bener-bener si kaki telanjang dari jalanan. Tapi bakatnya, wah itu nggak bisa dibohongin. Dan dia punya senjata rahasia, warisan dari ayahnya, Ginga. Ini bukan cuma soal nendang bola ya, ini seni. Gaya main khas Afro Brazil yang ritmis, lincah, penuh kreativitas. Dan Ginga inilah yang nantinya akan mengubah Pele dari seniman terhebat di lapangan hijau. Oke, sekarang kita lihat gimana bakat luar biasa ini meledak di level profesional. Kenaikannya itu cepet banget, bener-bener meroket. Perkembangannya itu gila, cepatnya nggak masuk akal. Coba bayangin, umur 15 tahun, dia gabung Santos FC. Pemandu bakat yang nemuin dia bilang, anak ini bakal jadi pemain terhebat di dunia. Setahun kemudian, umur 16, udah debut buat timnas Brasil dan langsung cetak gol. Dan di umur 17, dia udah main di Piala Dunia. Dari jalanan Bauru ke panggung dunia cuma dalam 2 tahun. 17 tahun. Di umur segitu, dia jadi pemain termuda yang cetak hat-trick dan main di final Piala Dunia. Dan di final itu, dia cetak 2 gol. Janjinya ke ayahnya lunas. Trofi Piala Dunia berhasil dia bawa pulang untuk Brazil. Dan rekor itu, sampai sekarang belum ada yang bisa mecahin. Dia satu-satunya, sekali lagi, satu-satunya pemain dalam sejarah yang menang Piala Dunia 3 kali. 3 kali. Tahun 58, 62, dan 70. Apalagi yang tahun 70 itu, timnya disebut-sebut sebagai tim terbaik sepanjang masa. Tapi pengaruh Pele nggak berhenti di lapangan hijau aja. Dia jadi lebih dari sekedar pemain. Dia adalah ikon, harta karun nasional, dan duta dunia. Saking berharganya dia buat Brasil, pemerintahnya sampai melakukan sesuatu yang gila belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun 1961, Pele secara resmi dinyatakan sebagai harta karun nasional. Artinya apa? Artinya, secara hukum, klub-klub Eropa yang kaya raya itu dilarang beli dia. Pele adalah milik Brasil, titik. Lawan-lawannya pun sadar, mereka nggak cuma ngelawan pemain hebat, tapi sesuatu yang lain. Dengerin aja kata bek Italia Tarcisio Burnic yang tugasnya menjaga Pele di final 1970. Dia bilang, sebelum tanding, saya bilang ke diri sendiri, dia kan cuma manusia biasa, sama kayak kita semua. Terus dia lanjut, ternyata saya salah besar. Dan angkanya nggak bohong. Coba lihat statistiknya di Santos. 643 gol dari 659 pertandingan. Itu artinya dia hampir selalu cetak gol di tiap pertandingan selama hampir 20 tahun. Bahkan pas dia pindah ke New York Cosmos di akhir karirnya, dia berhasil bikin sepak bola jadi populer di Amerika. Ini mungkin yang paling luar biasa. Pengaruhnya benar-benar melampaui olahraga. Tahun 1969, dia datang ke Nigeria untuk pertandingan persahabatan. Saat itu, Nigeria lagi ada perang saudara yang brutal. Dan karena kedatangan Pele, kedua pihak setuju untuk gencatan senjata selama 48 jam. Bayangin, kehadirannya aja secara harfiah bisa menghentikan perang. Tapi iya, namanya juga ikon sebesar ini, warisannya nggak selalu mulus dan sederhana. Apalagi kalau menyangkut politik, terutama di masa-masa sulit di Brazil. Nah, disinilah ceritanya jadi sedikit rumit. Pele dapat banyak kritik karena dianggap diam aja selama rezim diktator militer yang brutal di Brazil. Sampai-sampai ada mantan rekan setimnya yang bilang dia itu orang kulit hitam yang penurut dan gak pernah melawan. Tapi Pele punya pembelaan sendiri. Dia merasa perannya adalah jadi simbol pemersatu bangsa.
Dan dia juga menunjuk aksinya di kemudian hari seperti dukungannya untuk pemilu langsung sebagai bukti bahwa dia nggak diam. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari perjalanan hidup yang luar biasa ini? Kita mulai dari angkanya dulu. Kalau dihitung semua, termasuk laga persahabatan, dia mencetak rekor dunia. 1.281 gol. 1.281 gol. Angka yang bikin status legendanya nggak terbantahkan. Penghargaannya, wah, daftarnya panjang banget. Dan ini membuktikan pengaruhnya jauh di luar lapangan. Dia bukan cuma pemain terbaik abad ini versi FIFA, tapi juga atlet terbaik abad ini dari Komite Olimpiade Internasional. Dia bahkan pernah jadi Menteri Olahraga Brasil. Lengkap kan? Tapi mungkin yang paling pas merangkum semuanya adalah seniman Andy Warhol. Dia pernah bilang begini soal Pele. Dia salah satu dari sedikit orang yang mematahkan teori saya. Bukannya dapat 15 menit ketenaran, dia akan dapat 15 abad. Sebuah kalimat yang sempurna untuk menggambarkan warisan abadi dari seorang anak laki-laki yang menepati janjinya dan menjadi sang raja abadi.